Horas, jumpa lagi bersama saya Juli Artati Huta Barat, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam kegiatan PPL 2. Salam dari SMK Sintuan Hanson Parapat Sipoholon, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar, sehat? Sehat. Bu, ada yang enggak, Bu? Kakak jangan kali sebelum makan. Ya, oke. Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, giliran siapa sekarang pimpin dalam doa? Saya Bu. Jessica, silakan Jessica. Dan teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, sebenarnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Yesus. Oke, sekarang perhatikan di bawah mejamu. Kalau ada sampah boleh ambil. Gak ada bersih? Oke, good. Kita mau absensi dulu ya. 10 TKJ 2, tapi dari segi jumlah sepertinya hadir ini semua. Sekretaris? Oke, ada yang hafal? Hadir semua? Oke, good. Seperti ini yang kita harapkan ya. Semuanya hadir. Kalaupun ada halangan karena sakit yang tidak bisa tidak bisa dibawakan ke sekolah. Oke, siapa yang memimpin? Joshua, silakan Joshua ke depan. Ini berarti pemuda-pemudi bangsa ini ya. Oke, silakan. Baiklah kawan-kawan, sebelum kita memulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdiri dan kita menyanyikan lagu. Oke, semua berdiri yuk. Silakan. Baik, saya memulainya. Harga Pancasila. 1, 2, 3 ya. Harga Pancasila. Oke, minggu yang lalu kita masuk ke dalam materi pelajaran apa? Angkat tangan, angkat tangan. Siapa yang bisa? Minggu lalu kita belajar tentang apa? Oke, silakan. William. Minggu lalu kita mempelajari tentang tes anekdot. Tes anekdot. Oke, apa aja yang kita pelajari mengenai anekdot? Struktur bahasaannya, kaidah kebahasaannya, dan struktur anekdot dan makna tersirat ada di anekdot. Struktur katanya, baru makna tersirat. Yang lain? Oke, coba. Saya membuat tes anekdot, Bu. Cara membuat teks anekdot. Lalu? Saya makna tersirat dari tes anekdot. Oke, makna tersirat dari anekdot. Terus apa lagi yang dipelajari minggu lalu? Oke, coba. Pengertian teks anekdot. Pengertian teks anekdot. Terus? Dan makna tersirat dalam anekdot. Benar itu? Benar ya. Oke. Terus kita masuk ke dalam KD 36, menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Untuk IPK-nya, menganalisis struktur teks anekdot dan menganalisis kebahasaan teks anekdot. Itu untuk pengetahuannya. Sedangkan untuk keterampilannya nanti menciptakan kembali teks anekdot dengan memerhatikan struktur dan kebahasaan, baik lisan maupun tulisan. Motivasi. Silakan satu orang baca. Jangan itu terus yang angkat tangan. Kalian pun bisa. Satu orang membaca. Silakan. Motivasi. Sukses hanya dapat diraih melalui belajar keras, bekerja keras, dan berdoa. Sukses tidak akan dapat diraih hanya dengan lamunan. Oke, setuju? Saya mau jadi animator. Yang angan. Jadi animator. Tidak, Bu. Saya mau jadi Oke. Disimak ya. Ya, Bu. Oke, ada yang mau bertanya?
terkait video yang disimak? Silakan. Apakah memang Bu, peradilan hukum di Indonesia masih seperti itu? Oke, seperti itu ya Bu, peradilan di Indonesia kata temanmu. Menurut kalian bagaimana? Hah? Ada yang bilang iya, ada yang bilang tidak. Ingat teorinya yang Bu bilang kemarin itu. Untuk tema biasanya menyangkut kehidupan kan, kehidupan sehari-hari yang terjadi di dalam kehidupan. Terus tokohnya orang-orang penting, orang-orang terkenal. Sekarang temanya itu tentang peradilan. Ya, kemudian siapa tokohnya? Yang mulia katanya itu siapa? Hakim kan? Kemudian siapa yang pertama sekali dipanggil ke peradilan? Ke pengadilan? Pembuat jembatan kan? Oke. Coba simak dulu, analisa dulu videonya. Seperti itukah yang terjadi di Indonesia ini? Kemudian teorinya bagaimana? Seperti itukah? Iya, masih seperti itu. Bagaimana tadi kalian lihat tokoh-tokohnya? Mulai dari si pembuat jembatan, mulai dari si penjual kayu, terus sampai bilang pembantu pulang, terus bilang, loh ini yang gemuk, panggillah yang kurus. Mereka saling bagaimana? Saling menyalahkan, saling melempar kesalahan, kan begitu? Coba lihat dari videonya, ada nggak yang bertanggung jawab? Tidak ada. Gak ada yang gentleman bilang saya yang mulia. Kalian sudah duduk berkelompok, masih di kelompok yang minggu lalu karena kita masih satu teks ya, yaitu teks anekdot. Oke, 55 orang. Oke. Sekarang rapikan dulu tempat duduk kalian masing-masing. Nah, untuk memudahkan mengerjakan latihan pada kegiatan pembelajaran ini, simaklah kembali video pembelajaran melalui link. Nanti kalian bisa membuka videonya dan sampai menit sekian, kan? Tulislah tingkat ini, bisa kan? Tapi bukan menitnya kalian tulisnya, kalimat-kalimat yang ada di video. Kalau ada yang sulit, boleh ditanya sama ibu ya. Dua, apa temanya? Korupsi dan sogok menyogok, Bu. Korupsi dan sogok menyogok. Kelompok 3. Belajar di masa pandemi. Hah? Belajar di masa pandemi. Belajar di masa pandemi. Kelompok 4. Pelajaran biologi. Pelajaran biologi. Kelompok 1. Kaos tahanan KPK. Kaos tahanan KPK. Oke, itu untuk tema. Ya, saya persilakan kelompok 1 untuk duduk. Duduk dulu. Nanti Saat pergi ke masjid untuk sholat Isya, dia bertemu temannya dan terjadi percakapan. Toh, Orang siswa orientasi, dosen itu bertanya kepada Dirga tentang KUHP. Tidaknya Dirga kasih dulu saran atau kritik atau masukan atau pujian. Ayo, silakan. Ada? Oke, silakan dari kelompok 5 ya. Oke, silakan. Kenapa tidak menggunakan nama tokoh dalam teks anekdot tersebut? Oke, itu pertanyaannya. Kenapa tidak membuat nama tokoh? karena dalam teks kami itu disebutkan di sebuah universitas.
Udah cukup jawabannya. 4 tokoh isi Ferry dan Peggy. 5 struktur atraksi Ferry dan Peggy. Nah, itu untuk hari ini ya. Walaupun produk yang kalian ciptakan masih apa ya? Masih kira-kira mencontek atau meniru dari berbagai sumber. Gak apa-apa, ibu tetap apresiasi ya. Kalian sudah berusaha untuk menyelesaikan produk dengan langkah-langkah yang sudah diajarkan. Hanya saja, kalau misalnya besok-besok kita mau menciptakan produk lagi untuk teks yang lain, ingat yang tadi, kalian boleh menggali informasi dari berbagai sumber, dari berbagai referensi. Tapi, waktu kalian olah menjadi hasil pikiran kalian itu ya harus bijak. Sesuaikan dengan latar belakang kita juga. Kalau sudah ada yang siap, boleh kumpulkan. Siapa yang belum? Sudah semua di sini ketemu. Siapa yang bisa buat refleksi? Si Reza lagi berarti coba refleksi. Si Reza, Esra. Oke, coba Esra. Buat refleksinya Esra. Dapat mengetahui struktur teks anekdot terhadap video meskipun sangat membingungkan menentukan mana struktur teks anekdot terhadap video dan dapat mengetahui ciri kebahasaan teks anekdot dan dapat membuat teks anekdot sendiri. Oke, itu menurut dia ya. Lebih gampang mana menentukan struktur atau unsur kebahasaan dari teks atau dari video? Lewat teksnya atau lewat video? Lewat video. Oke, tergantung masing-masing orang berarti. Satu lagi, siapa yang bisa membuat refleksinya? Apa yang dipahaminya? Apa yang sudah dipahaminya? Dari pelajaran kita, ayo. Apa yang kamu dapat? Cepat. Paskan lagi. Kita dapat membuat teks anekdot menjadi lebih sempurna dengan menggunakan strukturnya dan juga kaidah bahasa. Oke, caranya supaya kita lebih sempurna membuat teks anekdot harus paham dulu Kaidah bahasa strukturnya dan kaidah kebahasaannya. Tapi jangan lupa untuk merevisi ya. Boleh nggak kita menciptakan anekdot belajar dari berbagai sumber referensi? Boleh, tapi jangan nyaplok 100%, harus disesuaikan dengan keadaan latar belakang kita. Oke? Itu untuk pelajaran kita hari ini ya. Terima kasih untuk yang aktif. Terima kasih yang udah bertanya, yang udah memberi masukan, tanggapan. Ibu selalu bilang kayak gini ya. Keberanian kalian itu akan terasa kalau kalian berani mengungkapkan apa yang ada dalam pikiran. Jangan takut salah. Kalau salah, kau langsung kutebas lehermu, langsung ku main jambak, langsung ku suruh keluar. Kan tidak. Kita di sini sama-sama belajar. Saya juga belajar dari kalian gitu. Paham ya? Oke, selesai kita untuk teks anekdot. Kita akan tinggalkan anekdot. Materi kita untuk minggu depan kita masuk ke dalam teks hikayat. Oke ya, ada kan di buku kalian kan? Oke, sebelum kita masuk pertemuan minggu depan, baca-baca di buku dari bukumu apa itu teks hikayat, dari mana itu sumbernya hikayat, daerah mana banyak hikayat, apa contoh hikayat, bagaimana ciri-cirinya, kita akan masuk ke minggu depan. Udah ya? Oke, itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Kita bisa melewatinya dengan baik. Oke, boleh istirahat. Oke, silakan.